Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan. Nama saya Alce Belinda dengan NPM 2301081030. Soal yang pertama, jelaskan masing-masing jenis pajak pusat dan daerah lalu berikan contohnya. Jawabannya adalah pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan hasilnya masuk ke APBN. Contohnya, ada pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak atas penghasilan pribadi atau badan usaha baik dari gaji, usaha maupun modal. Tarifnya jika orang pribadi itu 5-35% dan badan usaha itu sampai 22%. Dasar hukumnya itu terletak pada Undang-Undang Nomor 7 2021. Contohnya gaji karyawan yang dipotong PPH. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu pajak atau konsumsi barang atau jasa. Tarifnya 10%. Dasar hukumnya Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Contohnya membeli laptop 10 juta rupiah, itu akan dikenakan PPN 11%, jadi kita akan membayar sebesar 1.100.000 rupiah. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak tambahan atas PPN untuk barang yang dianggap mewah. Tarifnya 10-200% tergantung jenis barang. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Contohnya mobil sport impor yang dikenakan PPNBM 125%. Lalu ada bea materai, yaitu pajak atas dokumen yang digunakan untuk kepentingan hukum. Tarifnya 10.000 per dokumen. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Contohnya kontrak kerja atau perjanjian jual beli tanah ditempeli materai 10.000. Lalu yang terakhir ada bea masuk dan pajak ekspor, yaitu pungutan atas barang impor, sedangkan pajak ekspor adalah pungutan atas ekspor komoditas tertentu. Tarifnya 0-150% tergantung barang. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabenaan. Contohnya barang elektronik impor dikenai bea masuk 10%. Lalu ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan masuk ke APBN. Contohnya yang pertama ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan tarif 1-2% untuk kendaraan pertama, lebih tinggi untuk kepemilikan kedua. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Contohnya pajak tahunan kendaraan pribadi. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, yaitu pajak atas peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Tarifnya bisa sampai 10% dan dasar hukumnya yaitu terletak pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Lalu ada pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan hotel atau penginapan. Tarifnya maksimal 10%. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Lalu ada pajak restoran, itu adalah pajak atas penjualan makanan atau minuman di restoran, kafe, atau rumah makan. Tarifnya maksimal 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga. Lalu yang terakhir ada pajak penerangan jalan. Pajak ini adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang disalurkan PLN atau non-PLN. Tarifnya maksimal 10% dari rekening listrik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Lalu ada soal kedua, jelaskan hukum perpajakan dan teori perpajakan dan contoh dari konsep. Nah, jawabannya, hukum perpajakan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat terkait dengan pemungutan pajak. Contohnya, hukum pajak material, yaitu yang mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, tarif, dan saat terutang. Contohnya PPh sebagai subjeknya dan PPN sebagai objeknya atau yang mengkonsumsi barang atau jasa. Lalu ada hukum pajak formal, yaitu hukum yang mengatur tentang cara pelaksanaan dan prosedur pemungutan pajak. Contohnya tata cara penyampaian SPT tahunan.
Lalu ada teori perpajakan, yang pertama itu adalah teori asuransi, yaitu pajak harus bisa dikonversi langsung kepada masyarakat. Contohnya pajak dipergunakan untuk membangun rumah sakit umum. Yang kedua ada teori kepentingan, yaitu bebas dari kepentingan individu atau kelompok tertentu. Contohnya perusahaan tambang membayar pajak besar karena mereka memakai banyak sumber daya dan jalan negara untuk angkut hasil tambang. Yang ketiga ada teori daya pikul, yaitu orang yang punya penghasilan lebih tinggi harus bayar pajak lebih besar supaya adil. Contohnya pemilik rumah mewah bayar pajak bumi dan bangunan lebih tinggi dibandingkan dengan yang punya rumah kecil. Yang keempat ada teori bakti, yaitu bentuk pengabdian sebagai warga negara tanpa memikirkan timbal balik langsung. Contohnya warga desa tetap bayar pajak meskipun jalan desa belum diaspal, karena itu kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, teori asas daya beli, yaitu pajak dipungut untuk mengurangi daya beli, lalu negara dibelanjakan lagi untuk masyarakat. Contohnya, kita bayar PPN saat belanja, lalu uangnya dipakai untuk bangun jalan atau sekolah. Sekian materi yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.